Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini masih dalam seri membaca buku Reformasi Pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi rekan hebat tinggal pakai saja earplug-nya, sambil beraktivitas kita mendengarkan materi terkait dengan reformasi perpajakan. Check it out! Nah, hari ini kita langsung lanjut saja ke bab 5, reformasi pajak setelah 1 dekade. Kembali benahi regulasi. Peraturan perpajakan harus relevan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Syarifuddin Al-Shah, mantan sekretaris Ditjen Pajak, yang pada waktu itu baru saja kembali dari belajar di Amerika Serikat, dan kemudian direkrut sebagai anggota tim bidang PPH bersama Fuad Bawazir. Kemudian menjadi Dirjen Pajak 1993 sampai 1998, mengatakan, kami sadar bahwa undang-undang itu harus diubah. Undang-undang yang kita punya lahir pada 1983, tapi pada tahun 1994 harus diubah. Mengapa harus diubah? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94 tentang PPH, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk munculnya bentuk dan praktek bisnis yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPH, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91. Sejak 1984, ketika Undang-Undang PPH diberlakukan, telah terjadi banyak perubahan dalam perekonomian Indonesia. Produk domestik bruto Indonesia pada tahun itu masih 84,85 miliar US dollar, dan 10 tahun kemudian naik hampir 2 kali lipat menjadi 158 miliar US dollar. Anggaran pendapatan dan belanja negara pada 83-84 juga masih 17,8 triliun rupiah, dan pada 93-94 sudah mencapai 57,9 triliun atau naik 225%. Untuk bisa mendorong perekonomian bergerak lebih cepat, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan di bidang investasi, salah satunya di bidang perpajakan. Saat itu, kata Syarifuddin, muncul perdebatan apakah Indonesia perlu memberikan fasilitas tax holiday atau tidak pada investor. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan tax holiday tidak selalu memberikan efek positif. Bahkan investor di sejumlah negara justru memanfaatkannya untuk melakukan penghindaran pajak. Misalnya, ada investor domestik yang mendirikan perusahaan di luar negeri dan lalu masuk ke Indonesia sebagai investor asing, agar bisa memanfaatkan tax holiday. Penghindaran pajak lain yang juga sering dilakukan perusahaan asing adalah mereka memanfaatkan tax holiday suatu negara, tapi kemudian menutup perusahaan ketika periode tax holiday berakhir. Mereka lalu masuk lagi ke negara yang sama dengan menggunakan entitas bisnis yang berbeda. Akhirnya, kata Syarifuddin, tim reformasi memilih memberikan insentif pajak. Bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah penurunan tarif pajak penghasilan. Pemberian insentif ini diatur dengan menambahkan pasal 31A pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94 tentang PPH. Insentif diberikan kepada perusahaan di bidang usaha tertentu atau berinvestasi di daerah tertentu. Pengaturan lebih jauh soal insentif ini dilakukan melalui peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPH, Pasal 31 hanya mengatur soal pembayaran kelebihan bayar pajak terutang.
revisi Undang-Undang PPH melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPH juga belum memasukkan insentif pajak untuk menarik investasi. Reformasi pajak pada 94 tidak hanya menyentuh Undang-Undang PPH melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94, tapi juga 3 undang-undang yang lain, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Selain insentif perpajakan untuk mendorong investasi dalam reformasi lanjutan ini, cakupan PPh final diperluas. Sebelumnya PPh final sebesar 20%, sudah mulai diterapkan sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Tentang PPh diterapkan antara lain untuk pendapatan dari dividen perusahaan dalam negeri, bunga, sewa, royalti. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91 tentang perubahan pertama, Undang-Undang PPh mengubah besaran persentase untuk imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia dari semula 20% menjadi 9%. Fuad Bawazir, Dirjen Pajak periode 93-98, mengatakan reformasi pada tahun 94 juga dimaksudkan untuk menerapkan seluas mungkin PPh final sepanjang syarat-syaratnya bisa terpenuhi, mampu meningkatkan penerimaan pajak dan bisa menutup potensi kebocoran, korupsi, kolusi, dan nepotisme. PPh final antara lain diterapkan dalam pemungutan PPh atas penghasilan bunga bank yang diterima masyarakat dari deposito, tabungan atau simpanannya di bank dengan tarif 20%. Sistem ini juga diterapkan pada penghasilan dari penjualan tanah dan rumah dengan tarif 5% dari harga jual. PPh final juga diterapkan pada transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan tarif 1/1000 dari harga jual saham. Sudah menjadi sifat wajib pajak dimanapun untuk selalu berupaya menghindari atau mengecilkan kewajiban pajaknya, kata Fuad. Bedanya, lanjut Fuad, di negara-negara maju, upaya-upaya tersebut dijalankan oleh WP dengan memanfaatkan peluang-peluang legal yang tersedia serta perencanaan pembayaran kewajiban pajak yang baik, atau healthy tax planning. Sementara di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, upaya penghindaran dan pengecilan pajak ditempuh dengan upaya legal maupun yang ilegal. Sementara, sifat atau perilaku petugas pemungut pajak di negara maju umumnya lebih disiplin dan bersih dibandingkan dengan aparat pajak di negara berkembang. Dengan menyadari perilaku WP nakal dan aparat pajak yang umumnya masih belum profesional, efektivitas pelaksanaan sistem self-assessment di mana WP menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, sedikit banyak agak terganggu. Penerapan PPh final bisa mengatasi berbagai masalah tersebut. Tujuan lain reformasi pajak 1994 adalah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan sistem self-assessment dengan meminimalkan interaksi antara aparat pajak dengan wajib pajak, kata Fuad. Properti tak perlu PPh final. Pada kesempatan lain, Syarifuddin menambahkan, Fuad Bawazir yang mendorong perluasan PPh final dengan pertimbangan luasnya coverage area Indonesia. Yang kedua, kata Syarifuddin, belum optimalnya administrasi pajak untuk mengcover semua WP. Yang harusnya terdaftar, kenyataannya tidak terdaftar. Nah, untuk menyederhanakan diterapkan PPh final maupun meskipun sebetulnya tidak ada di dalam sistem pajak pada umumnya. Pengenaan PPh final sebetulnya tidak dikenal dalam undang-undang yang normal. Penerapan PPh final dilakukan untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan WP yang pengetahuannya atau kesadarannya masih rendah. Tetapi utamanya adalah untuk hal-hal yang sifatnya hasil dari modal atau harta seperti bunga deposito, bunga tabungan, atau hasil penjualan lahan atau rumah.
Deposan kan selalu menerima bunga deposito atau tabungan. Secara undang-undang mereka harus bayar pajak. Tapi karena administrasi kita nggak mampu menangani mereka yang jumlahnya puluhan juta, mereka akhirnya nggak tercover. Karena itu, undang-undang mengatur pajak untuk bunga deposito itu dipungut oleh bank. Bank secara otomatis kemudian melaporkan dan menyotorkan ke kita. Pungutan PPh final juga memasukkan hasil dari penjualan tanah dan bangunan. Itu kan nggak tiap hari terjadi, jadi lumayan hasilnya. Dan itulah terus sampai sekarang. Namun Syarifuddin menyarankan, untuk hal-hal yang sudah bisa di-cover aparat pajak sebetulnya tidak perlu lagi dikenakan PPh final supaya unsur keadilan benar-benar tercapai. Mereka yang penghasilannya tinggi, tarif pajaknya tinggi, sementara yang penghasilannya kecil, tarif pajaknya juga kecil. Kalau sekarang kan sama rata, mereka yang memiliki deposito 100 miliar rupiah atau 50 juta rupiah tarifnya sama saja. Nah, menurut Undang-Undang PPh, perlakuan seperti ini sebetulnya kan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip keadilan atau fairness yang dianut undang-undang tersebut. Syarifuddin juga memberikan contoh lain tentang perlunya prinsip keadilan diterapkan dalam pengenaan PPh final untuk transaksi penjualan saham dan dividen di Bursa Efek. Memang, kata Syarifuddin, tidak semua transaksi di Bursa Efek dikenakan pajak, hanya transaksi penjualan saham dan penghasilan dalam bentuk dividen yang diterima investor yang dikenakan pajak. Transaksi pembelian tidak dikenakan PPh final. Payung hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek terutang dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94. Dalam dua Undang-Undang PPh sebelumnya, soal penjualan saham dan dividen melalui pasar modal belum diatur. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta memang baru sangat aktif sejak 13 Juli 92. Ketika pemerintah menswastakan Bursa Efek Jakarta sekaligus membentuk Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Sampai 1987, Bursa Efek masih sangat lesu. Jumlah emiten hanya 24 perusahaan. Pemerintah kemudian meluncurkan paket Desember 1987 yang mempermudah perusahaan untuk go public dan perusahaan asing menanamkan modalnya di Indonesia. Disusul kemudian paket Desember 1988 untuk mendorong perusahaan masuk bursa. Pada 1990, jumlah emiten di Bursa Efek Jakarta sudah mencapai 224 perusahaan. Karena itu, wajar jika Undang-Undang PPh 1994 mulai mengatur PPh untuk hasil penjualan saham dan perolehan dividen. Pengaturan lebih lanjut tentang PPh dalam perdagangan saham di bursa dilakukan melalui PP nomor 41 tahun 94 tentang PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, yang kemudian diperbarui dengan PP nomor 14 tahun 97 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 94 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Menteri Keuangan kemudian menindaklanjuti PP nomor 1497 dengan PMK nomor 282/KMK 0497 tentang pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pada pasal 2 dan 3 disebutkan besarnya tarif PPh atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Sampai sekarang tarifnya tidak naik-naik, padahal jelas orang-orang yang investornya orang kaya. Sudah seyogyanya ketentuan itu diubah. Dari 1994 sampai sekarang tidak juga dirombak. Paling tidak tarifnya diubah, kata Syarifuddin. Bagaimana jika dikenakan PPh normal saja? Itu lebih baik lagi, karena jelas rate-nya tinggi. Omsetnya gede, pemainnya khusus, nggak ada rakyat kecil main di situ. Meskipun sekarang sudah masuk ke retail, jualan eceran, tapi yang seperti itu banyaknya di reksadana. Menurut Syarifuddin, banyak objek pajak yang tidak seharusnya lagi dikenakan PPh final, tetapi difinalkan. Salah satunya adalah perusahaan properti.
Perusahaan properti, real estate, itu pembukuannya jelas. Tidak ada kendala dalam pembukuannya. Biasanya, alasan pengenaan pajak final adalah pembukuan. Nah, perusahaan properti pembukuannya jelas, malah pakai akuntan, dan itu murni bisnis. Seharusnya penjualannya terkena PPh normal. Pajak penghasilan, kata Syarifuddin, memang sangat menekankan unsur keadilan. Makin tinggi penghasilan, makin tinggi juga tarif pajaknya. Karena itu, dalam penerapan tarif PPh dikenal lapisan pendapatan dan tarif yang berbeda-beda. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83, ada 3 lapis penghasilan kena pajak, yakni sampai 10 juta rupiah, di atas 10 juta sampai 50 juta rupiah, dan di atas 50 juta. Tarif untuk masing-masing lapis adalah 15%, 25%, dan 35%. Untuk WP orang pribadi, diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp960.000. Revisi Undang-Undang PPh pada 94 memberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp1.728.000. Selain itu, ada perubahan jumlah PKP dan tarif. Lapis paling bawah dinaikkan menjadi 25 juta, sedangkan 2 lapis lainnya tidak berubah. Tarif terendah juga diturunkan menjadi 10%, dan tarif tertinggi juga turun menjadi 30%. Bahkan melalui peraturan pemerintah, tarif tertinggi bisa diturunkan lagi menjadi serendah-rendahnya 25%. Penerapan PPh final sendiri awalnya banyak ditentang, bahkan oleh orang-orang di lingkungan Dirjen Pajak sendiri. Katanya tidak sesuai dengan undang-undang. Saya bilang, sudahlah, masyarakat pajak ini masih nakal, pegawai pajaknya masih mudah digoda. Iming-imingnya kuat, kita nggak punya data. Kita perlu penerimaan negara yang pasti. Yang penting penerimaan kita jauh di atas target, kata Fuad. Bunga keterlambatan pengembalian. Penerapan PPh final terbukti efektif dan diminati WP karena selain sederhana dan mekanismenya mudah, juga memberikan kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi wajib pajak. Bagi Dirjen Pajak, penerapan PPh final selain memudahkan dalam perencanaan penerimaan pajak juga karena biaya pemungutnya sangat murah. Dengan memahami latar belakang perilaku WP maupun aparat pajak, maka reformasi pajak 94 dimaksudkan untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip dalam reformasi pajak 1983, yaitu sederhana, artinya kedua belah pihak WP dan aparat pajak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan mudah dan murah. 2. Asas pemerataan dan keadilan dalam beban pajak yang harus dipikul. Kepastian hukum bagi WP dan aparat pajak, menutup atau mengurangi peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang. Netralitas dalam pengenaan pajak untuk menjaga perilaku alami WP, dan kemudian dapat digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mendorong pembangunan ekonomi di sektor atau daerah tertentu. Untuk lebih mewujudkan prinsip-prinsip pemungutan pajak seperti disebutkan di atas, Reformasi Pajak 94 memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif PPh yang lebih progresif. Sebagai penajaman dari prinsip kesederhanaan dan kepastian hukum, definisi atau cakupan dari subjek pajak dan objek pajak beserta pengecualian-pengecualiannya diberikan penegasan yang tegas agar terhindar dari multitafsir saat implementasinya, kata Fuad. Prinsip kesetaraan antara WP dengan aparatur pajak juga menjadi fokus reformasi pajak 94, yang diwujudkan antara lain dengan pemberian bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian lebih bayar pajak oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94. Serta sanksi yang mengatur bahwa pejabat pajak dapat dihukum pidana kurungan dan denda jika melanggar ketentuan rahasia jabatan. Yang tidak kalah penting, Reformasi Pajak 94 telah menegaskan pelaksanaan prinsip bahwa peraturan pajak berlaku sama bagi setiap wajib pajak dengan situasi atau kasus yang sama, seperti halnya PPh final. Masa kadaluarsa pajak juga diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Selain PPh dan PPh final, pajak daerah dan retribusi daerah
untuk pertama kalinya juga ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Penyempurnaan juga dilakukan di bidang PPN setelah 9 tahun diberlakukan, antara lain yang berkaitan dengan hal-hal berikut, cakupan objek pajak saat dan tempat PPN terutang, PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan oleh negara, PPN atas kegiatan membangun sendiri, PPN atas penyerahan barang yang menurut tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan, restitusi PPN. Sedangkan perubahan dalam pajak bumi dan bangunan hanya meliputi dua aspek, yaitu diperkenalkannya besarnya NJOP tidak kena pajak untuk setiap WP PBB sebagai perwujudan keadilan bagi WP dengan harta tertentu atau sedikit tidak dikenakan PBB. Yang kedua, memperjelas ketentuan tentang upaya banding PBB ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana jenis-jenis pajak lainnya. Antri menunggu giliran. Reformasi Pajak 94 dilanjutkan dengan Reformasi Pajak 97. Reformasi yang terakhir ini masih menjadi bagian dari Reformasi Pajak 94. Prinsip dasar dan tujuan Reformasi Pajak 97 sama dengan Reformasi Pajak sebelumnya. Rentang waktu 3 tahun semata-mata karena harus mengantri menunggu giliran pembahasan di pemerintah maupun DPR. Reformasi pajak tahun 1983 dan 1994 juga telah mampu meningkatkan peran penerimaan pajak dalam APBN menjadi di atas 70% dengan tulang punggung utama PPH dan PPN. Reformasi pajak tahun 97 mengesahkan 5 undang-undang baru, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 97 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sebelum dibentuknya BPSP, banding pajak diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Pajak, yang anggota-anggotanya terdiri dari para ahli pajak senior dan hakim-hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dengan BPSP diharapkan lahir sebuah pengadilan pajak yang murah, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi WP maupun bagi penerimaan negara. Kemudian, selanjutnya adalah yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 ini merupakan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94. Antara lain, perubahan organisasi Dirjen Pajak ataupun dalam rangka kejelasan dan penegasan definisi sita, lelang, sandra, dan sanggahan demi kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, padahal terdapat ratusan jenis atau semacam pungutan negara yang tidak dimasukkan ke kas negara, sehingga tidak termuat dalam APBN, karena ada di luar APBN atau off budget.